Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada terus mengalami kemajuan dalam mengiring Tuhan. Karena hari-hari ini betul adalah hari-hari yang tidak mudah, iya kan? Tapi kita percaya hidup kita yang kita taruh dan serahkan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Sehingga apapun yang hari-hari ini kita gumuli, apapun yang hari-hari ini kita hadapi, mungkin ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan, kita tetap mau hidup percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, ya kan? Jadi cari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan Yesus katakan semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu. Itulah yang memagari kami seperti perisai. Kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami dan memelihara kami sehingga kami boleh ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan dan arahan dari Roh Kudus sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, dan ini juga adalah perkataan yang ditujukan kepada umat Tuhan pada saat ini. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 19, "Mari ikutlah aku." Jadi yang harus kita ikuti adalah Yesus, bukan egonya kita, ya kan? Bukan hawa nafsu kita. Mari ikutlah aku. Apa dampaknya? Tuhan Yesus bilang begini, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Berarti dari perkataan Tuhan Yesus ini jelas, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, Tuhan yang akan jadikan setiap kita penjala manusia. Siapa yang mengubahkan? Jelas Alkitab katakan Yesus yang akan mengubahkan kita. Kamu akan kujadikan, iya kan? Kamu, saudara dan saya, akan dijadikan penjala manusia oleh Tuhan pada saat kita ikut Yesus. Berarti dari sini kita belajar yang pertama, setiap orang yang memutuskan untuk ikut Yesus itu harus menjadi penjala manusia. Jelas hukumnya kita harus menjadi penjala manusia. How? Menginjil, bersaksi, iya kan? Sehingga akhirnya hidup kita dipakai Tuhan untuk menjala manusia, untuk menangkap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Itu udah hukumnya. Tuhan Yesus yang mengubahkan kita. Bagian kita, tugas kita ikut Yesus. Memang dalam kita mengiring Tuhan dibentuk, kita mengiring Tuhan dibentuk, diproses, dimurnikan, didewasakan. Tapi di end of the akhirnya, saudara, di end of the day-nya, kita akan melihat sungguh bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi penjala manusia. Coba deh saudara pikir deh, goalnya ketika kita ngikut Tuhan itu apa sih? Bukan berkat. Berkat akan mengikutimu kalau engkau setia ikut Tuhan. Itu gak usah dicari. Goal kita mengikut Tuhan sederhana. Ini saudara, Matius 4 ayat 19 ini. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukankah itu yang Yesus sampaikan ketika dia akan terangkat ke surga, ya kan? Beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ingat peristiwa bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan mengingatkan tentang amanat agungnya. Iya kan? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ingat, kita yang sudah ikut Tuhan Yesus gak bisa tinggal dalam zona nyaman. Karena biar bagaimanapun Tuhan Yesus akan ubahkan saudara dan saya untuk menjadi penjala-penjala manusia. Yang terlebih dahulu diubahkan oleh Tuhan ketika kita mengikut Tuhan adalah hati kita. Makanya dalam Yeskiel 36
Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 dan ayat 27. Firman Tuhan bilang begini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Lihat, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi yang kasih siapa? Tuhan. Kepadamu kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, apa dibilang? Hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi semua yang mengerjakan itu Tuhan. Yang mengubahkan hati kita itu Tuhan. Sehingga akhirnya hati kita tidak lagi fokus kepada hidup kita, tapi kita fokus kepada jiwa-jiwa. Makanya tadi sama kan, sinkron kan? Iya kan, sejalan dengan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan yang menjadikan kita penjala manusia. Tugas kita ikut Tuhan. Nah, jadi dipertanyakan begini, kalau kita udah puluhan tahun ikut Tuhan tapi gak pernah menginjil, gak pernah memberitakan kabar baik, gak pernah membawa jiwa buat Tuhan, dipertanyakan Tuhan mana yang kita ikutin? Karena seharusnya saudara dikasih dalam Tuhan. Loh, ini perkataan Yesus loh. Seharusnya kalau kita ikut Tuhan, maka Tuhan pasti, gak mudah-mudahan, Dia akan ubahkan kita menjadi penjala manusia. Fokusnya adalah memenangkan jiwa. Itu goalnya ketika kita mengikut Yesus. Ayat 27 dari Yeskiel 36. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Jadi ketika kita ikut Tuhan, maka Tuhan berikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, dan menjauhkan dari kita hati yang keras, dan diberikan kepada kita hati yang taat. Yang ubah hati manusia itu Tuhan, saudara. Demikian pula yang ubah hati kita. Makanya kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Loh kok mungkin kita bilang gini, loh kok bisa ya, dulu saya tukang maki orang, dulu saya peminum, dulu saya suka berzina, dulu saya suka lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tuh tiba-tiba saya bisa diubahkan. Inilah yang terjadi yang firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan sudah mengubahkan hati seseorang, maka Dia akan memberikan kepada kita hati yang taat, dijauhkan daripada kita hati yang keras. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat. Siapa yang buat? Tuhan. Tuhan yang akan membuat saudara dan saya hidup menurut segala ketetapan Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Yang buat siapa? Tuhan. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Bukan karena kita, tapi karena rohnya Allah yang memampukan kita, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita untuk kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan perkataan Tuhan Yesus Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayo sama-sama cek diri kita yuk. Kita udah ikut Tuhan berapa lama? Sudahkah kita berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa? Sudahkah kita memiliki kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa? Menangiskah kita melihat orang-orang yang belum mengenal Yesus lari jauh dari Tuhan, hidup asal-asalan? Kalau kita tidak punya perasaan itu, kita dipertanyakan kembali, benarkah kita sudah ikut Tuhan? Karena seharusnya orang yang mengikut Yesus, maka Yesus akan ubahkan orang itu menjadi penjala-penjala jiwa, menjadi penjala-penjala manusia. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, maka saat itulah Tuhan mengubahkan hidup. Betul, kami diproses, kami dibentuk, kami dididik, kami didewasakan. Tapi kami mengerti di end of the day-nya, di hari terakhirnya, ujung-ujungnya kami akan melihat kami akan dipercayakan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menjadi penjala-penjala manusia. Itu sebabnya Tuhan taruh dalam hati kami hati yang haus akan Tuhan. Hati yang mau dan tergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, biar Allah Roh Kudus yang mengubahkan setiap kami. Hidup kami diubahkan menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang haus akan jiwa-jiwa untuk melihat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.